Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai hasil survei calon presiden 2024 hari ini antara Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Karena kalau kita melihat, tiga nama ini adalah tokoh yang diunggulkan di berbagai lembaga survei. Persaingan cukup ketat antara tiga calon kuat, yaitu Anies, kemudian Ganjar, dan Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun juga tiga tokoh ini punya pengikut yang cukup kuat, teman-teman. Apalagi Anies Baswedan didukung oleh tiga partai besar juga, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara Ganjar Pranowo didukung oleh PDIP, kemudian ada P3, kemudian ada Hanura yang turut mendukung dari Ganjar Pranowo. Sementara Prabowo Subianto ini akan maju dari Partai Gerindra dan PKB. Lalu bagaimana hasil survei mengenai tiga kandidat kuat ini? Siapa yang akan memenangkan di Pilpres 2024? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan News. Ganjar Sandi, Prabowo Erik, Anies AHY, siapa menang di Pilpres hari ini? Lembaga Survei Indikator merilis hasil survei terbarunya terkait simulasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada berbagai macam permodelan, salah satunya jika Pilpres digelar hari ini. Dalam permodelan indikator ada tiga calon presiden yang dipasangkan dengan sejumlah nama. Terdapat 7 simulasi yang dilakukan dengan nama-nama cawapres yang berbeda. Datanya diambil dari kurun waktu hasil survei 11 sampai 17 April 2023. Penarikan sampel menggunakan metode multi-state random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei ini memiliki margin of error sekitar kurang lebih 2,9%. pada tingkat kepercayaan 95%. Seperti apa hasilnya? Simulasi pertama. Dalam simulasi pertama diikuti oleh 3 nama pasangan, yakni Anies Baswedan dengan AHY, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga, Prabowo dengan Erick Thohir. Hasilnya Prabowo Erick Thohir 32,8%, hampir imbang dengan Ganjar Sandi 32,5%, sementara Anies AHY sekitar 24,4% dan sekitar 10,3% belum menjawab. Jadi di simulasi pertama ini Prabowo Erick Thohir unggul dengan 32,8%. Simulasi kedua diikuti oleh calon presiden yang sama, tetapi pasangannya dengan capres berbeda, yakni Anies AHY, Ganjar Ridwan Kamil, Prabowo Khofifah Indar Parawansa. Hasilnya Ganjar RK 34,9%, unggul atas Prabowo Khofifah 31,4%, sementara Anies AHY 23,3% dan sekitar 10,4% belum menjawab. Jadi di simulasi kedua ini pasangan Ganjar Ridwan Kamil lebih unggul daripada Prabowo Khofifah. Simulasi ketiga diikuti oleh Anies Khofifah, Ganjar Ridwan Kamil, Prabowo Erick Thohir. Hasilnya Prabowo Erick Thohir 34,4%, Ganjar 33,1%, Anies Khofifah 21,5% dan sekitar 11% belum menjawab. Simulasi keempat diikuti Anies AHY, Ganjar Ridwan Kamil, Prabowo Muhaimin Iskandar. Hasilnya Ganjar RK 37,3%, unggul atas Prabowo Muhaimin, sementara Anies AHY 24,1% dan sekitar 10,3% belum menjawab. Simulasi kelima diikuti oleh Anies AHY, Ganjar Khofifah Indar Parawansa, Prabowo Erick Thohir. Hasilnya Prabowo Erick Thohir 33,6%, Ganjar Khofifah 32,7%, Anies 24,5% dan sekitar 9,2% belum menjawab. Simulasi keenam diikuti oleh Anies AHY, Ganjar Erick, Prabowo Khofifah. Hasilnya Ganjar Erick Thohir 35,8%, mengalahkan Prabowo Khofifah 30,5%, Anies AHY 24,1% dan 9,6% tidak menjawab.
Simulasi terakhir, simulasi ketujuh. Simulasi ketujuh diikuti oleh Anies AHY, Ganjar Ridwan Kamil, Prabowo Erick Thohir. Hasilnya, Ganjar RK 33,3%, imbang dengan Prabowo Erick Thohir 32,9%, sementara Anies AHY 23,9% dan sekitar 9,9% belum menjawab. Dengan hasil tersebut, pada tingkat besar nama calon presiden, indikator mengatakan bahwa nama Prabowo tampaknya konsisten mengalami peningkatan dukungan dalam 2 bulan terakhir. Sementara Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan cenderung mengalami penurunan. Dinamika ini dinilai menunjukkan konsistensi di berbagai simulasi pilihan calon presiden. Sementara pada simulasi calon wakil presiden, tampak dukungan terhadap Ridwan Kamil, Erick Thohir mengalami kenaikan dan sejumlah nama lain tampak tidak banyak mengalami perubahan. Demikian hasil survei indikator. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei dari indikator yang menyebut bahwa nama Prabowo Subianto masih bertengger di nomor atas dan bisa mengalahkan nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ini sekali lagi teman hasil survei, karena hasil survei itu belum tentu sesuai dengan realita, tetapi ini paling tidak menjadi patokan teman-teman, dan masing-masing calon presiden ini harus membenahi agar suaranya bisa terdongkrak dan membawa popularitas masing-masing calon. Seperti Pak Prabowo Subianto ini kan sebenarnya sudah beberapa kali maju menjadi calon presiden maupun menjadi calon wakil presiden. Pernah bergandengan dengan Megawati menjadi calon wakil presiden, kemudian maju lagi dengan Hatta Rajasa, kemudian maju lagi dengan Sandiaga Uno, dan kali ini Prabowo Subianto akan maju lagi keempat kalinya teman untuk menjadi calon presiden. Ini sesuatu yang luar biasa teman. Beberapa kali maju tetapi tetap kalah juga. Kali ini penantangnya ada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Mampukah Prabowo Subianto yang ini senior, lebih senior dari Ganjar maupun Anies Baswedan, mampu memenangkan di Pilpres 2024? Karena bagaimanapun juga Prabowo sudah beberapa kali punya pengalaman. Tetapi beberapa kali pula Prabowo harus kalah dalam gelaran Pilpres. Nah, sementara itu teman, kalau kita melihat dukungan partai politik, Prabowo Subianto sampai hari ini belum fix siapa yang akan mendukung. Apakah benar PKB akan mendukung Prabowo Subianto atau seperti apa? Karena kalau kita lihat internal di PKB, justru Muhaimin Iskandar ini diajukan supaya menjadi calon presiden. Dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra juga menginginkan sebagai calon presiden. Apakah pasangan seperti ini cocok untuk maju di 2024? Nah, kalau kita melihat lagi di Ganjar Pranowo, Ganjar hari ini juga belum mempunyai pasangan calon wakil presiden. Memang disebut-sebut nama Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil berpasangan dengan Ganjar Pranowo, tetapi ini masih wacana. Sementara Anies Baswedan, ini ada nama yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang disebut-sebut sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Benarkah AHY ini calon kuat untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di 2024? Ini masih juga perlu diuji teman, diuji dengan hasil survei. Tetapi kalau kita melihat hasil survei dari indikator ini menunjukkan bahwa suara Anies AHY itu rendah. Kalah kalau dibandingkan misalkan Prabowo sama Erick Thohir, ataupun Ganjar sama Erick Thohir, atau Ridwan Kamil. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei dari indikator Indonesia, di mana hasil survei menunjukkan gambaran ke depan siapa yang akan memenangkan di Pilpres 2024 berdasarkan hasil survei dari indikator. Tapi sekali lagi ini tidak bisa dijadikan rujukan final karena setiap hari namanya survei mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika di masyarakat. Karena di masyarakat itu banyak yang pemilih mengambang, jadi belum jelas siapa yang akan dipilih di 2024, dan itu banyak. Jadi kesempatan ini para kandidat supaya mempromosikan tentunya, menyampaikan edukasi ke publik, ke masyarakat, siapa yang sebenarnya layak menjadi calon presiden di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.